Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dalam seri pelajaran melalui jaringan virtual ini. Untuk mengawali pembelajaran kita, kembali kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu, kesempatan yang masih Engkau berikan kepada masing-masing kami, sehingga kami boleh bertemu kembali melalui jaringan virtual ini. Kami belajar firman Tuhan, kami boleh mendalami firman Tuhan, dan biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan yang mengurapi kami masing-masing, dimanapun kami berada. Saat kami belajar bersama-sama, Tuhan yang memberkati. Inilah doa permohonan kami Bapa, mohon ampun segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita masuk kepada pelajaran yang kedua, yaitu fondasi kejadian. Bapak Ibu sekalian, sebagai ayat inti dari pelajaran kita pada saat ini, yaitu Yohanes pasal 1 ayat 29. Isinya demikian. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Bapak Ibu sekalian, sebagai fokus pelajaran kita untuk pelajaran ini, terdapat dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 18 dan Yohanes 3 ayat 16. Sebagai ikhtisar untuk pelajaran kita ini dikatakan demikian Bapak Ibu sekalian. Kitab Kejadian, kitab pertama dalam Alkitab. Ini berisi kebenaran-kebenaran yang mendasar, yang mencakup inti pekabaran, keselamatan, dan nubuatan kitab suci Bapak Ibu sekalian. Dari kisah kosmik penciptaan yang terdapat di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua, di mana Allah mengubah kekacauan dan kekosongan menjadi kehidupan, hingga kepada kisah Yusuf, di mana Allah melakukan karya penebusan atas tindakan-tindakan jahat yang terdapat di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kitab Kejadian bersaksi tentang rencana keselamatan Allah. Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kitab Kejadian, kisah pengikatan Ishak yang terdapat di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 18 ini meletakkan tema-tema dasar dari rencana ilahi. Bapak Ibu, dalam pelajaran pekan ini, kita akan menemukan berbagai tema dari rencana keselamatan. Keselamatan Allah yang muncul dari kisah dramatis tentang akidah atau pengikatan Ishak. Tema pertama adalah kasih, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi dasar dari semua tindakan Allah lainnya. Dalam kisah ini Bapak Ibu, kata Ibrani ahab, yaitu kasih, digunakan untuk pertama kalinya dalam Alkitab. Khususnya dalam firman Allah yang merujuk pada kasih seorang ayah. Kejadian 22 ayat yang kedua. Tema kedua dari akedah adalah ungkapan kasih Allah Bapak Ibu sekalian melalui pengorbanan anaknya yang dilambangkan oleh Ishak dalam identifikasinya dengan anak domba. Kita bisa lihat itu dalam Kejadian pasal 22 ayat 7 sampai 10. Bapak Ibu sekalian, tema yang ketiga adalah manifestasi nyata dari kasih Allah dalam sejarah, khususnya dalam konflik besar yang akan mempertemukan benih melawan ular dan akan berakhir dengan kemenangan benih atas kejahatan dan kematian. Bapak Ibu sekalian, peristiwa ini digambarkan dalam kemunculan domba jantan yang tak terduga dalam Kejadian pasal 22 ayat 13
yang melambangkan peristiwa eskatologis dari pendamaian. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita lanjut pembahasan kita dalam komentar. Subtema yang pertama yaitu kasih Allah. Adalah mustahil Bapak Ibu sekalian untuk memahami kasih Allah karena tidak mungkin kita dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Efesus pasal 3 ayat 18 dan 19. Fakta bahwa kata kerja ahab, yaitu kasih, muncul untuk pertama kalinya dalam kitab suci yang mengacu pada kasih seorang ayah, yaitu kasih Abraham kepada anaknya. Anakmu yang tunggal, Kejadian 22 ayat 2. Ini sangatlah penting Bapak Ibu sekalian. Dalam konteks kasus kasih Abraham kepada anaknya yang unik inilah kualitas kasih Abraham kepada Allah ini diuji dan dengan demikian dinyatakan. Ini kita bisa lihat Bapak Ibu dengan membandingkan antara Kejadian 22 ayat 1 dengan Kejadian 22 ayat 12. Namun Bapak Ibu sekalian, bukan hanya kasih Abraham kepada Allah yang diuji dan dinyatakan di sini. Selama pengalaman pribadi Abraham, kasih Allah juga dinyatakan kepada Abraham. Maka Abraham memahami betapa dalamnya kasih Allah tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Ellen G. White dalam tulisannya bahwa adalah untuk meninggalkan kesan kepada pikiran Abraham dengan kenyataan daripada Injil, sebagaimana untuk menguji imannya. Bahwa Allah telah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya. Kesedihan yang ia derita selama hari-hari ujian yang gelap dan hebat itu dibiarkan terjadi kepadanya agar dia dapat mengerti dari pengalamannya sendiri tentunya sesuatu mengenai kebesaran dari sebuah pengorbanan yang diadakan oleh Allah yang maha kuasa untuk menebus manusia. Bapak Ibu sekalian, bukti yang lebih kuat apakah yang diberikan tentang belas kasihan serta kasih Allah yang tidak terbatas itu? Alfa Omega, jilid 1, halaman 173. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak memberikan penjelasan filosofis atau teologis atau psikologis kepada Abraham tentang kasihnya. Allah memilih untuk mengizinkan Abraham menanggung pada level yang tentunya terbatas apa yang harus ditanggung oleh Allah pada level yang tidak terbatas tentunya. Kesejajaran antara Abraham yang mempersembahkan anak tunggalnya yang dikasihinya dengan Allah yang mempersembahkan anaknya yang tunggal yang dia Bapa kasihi, yang terdapat dalam Yohanes 5 ayat 20 versi New King James Version, didukung oleh Yohanes yang menggunakan bahasa yang sama. Kita sebut intertekstualitas dalam definisinya tentang kasih, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang mana kita bisa bandingkan dengan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9. Bapak Ibu yang kekasih, berikutnya kita lihat subtemanya yaitu anak domba Allah. Sebutan gelar anak domba adalah anak domba Allah. Ini digunakan Yohanes untuk mengidentifikasi Bapak Ibu, mengidentifikasi Yesus tentunya
Dikatakan bahwa pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Kita bisa bandingkan ini antara Yohanes 1 ayat 29 dengan Yohanes 1 ayat 30. Sangat menarik dan sangat signifikan Bapak Ibu sekalian, bahwa referensi untuk anak domba ini muncul untuk pertama kalinya dalam Alkitab, dalam konteks kisah pengikatan Ishak untuk merujuk pada pengorbanan korban bakaran. Kita bisa lihat dalam Kejadian 22 ayat yang ke-7. Namun Bapak Ibu sekalian, ini bukan pertama kalinya seekor anak domba digunakan sebagai korban. Habel pasti telah mempersembahkan seekor anak domba sebagai korban bakaran. Kejadian pasal 4 ayat 4. Kita bisa bandingkan dengan Bilangan pasal 8 ayat 17. Tetapi ini adalah pertama kalinya kata se atau anak domba secara eksplisit disebutkan. Ini juga merupakan satu-satunya bagian dalam Alkitab Ibrani yang menggunakan kata se, yaitu anak domba secara pasti. Semua ayat-ayat kitab suci lainnya yang mengandung kata ini menggunakannya dalam arti yang tidak pasti, Bapak Ibu sekalian. Kasus unik ini menunjukkan penerapan yang khusus dan unik tentunya. Ishak bersama Abraham merujuk pada seekor anak domba yang unik yang melampaui semua anak domba yang lainnya. Fakta bahwa kata anak domba digunakan oleh Yohanes dalam Injilnya, yaitu Yohanes 1 ayat 29 dan 36. Dan terutama dalam domba yang unik yang melampaui semua anak domba yang lain. Hubungan intertekstual ini Bapak Ibu sekalian memungkinkan kita untuk menduga bahwa anak domba yang dimaksud oleh Ishak adalah anak Allah, seperti yang dipahami oleh Yohanes. Penafsiran ini Bapak Ibu pada kenyataannya ditegaskan dalam respons Abraham terhadap pertanyaan Ishak. Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Kejadian 22 ayat yang ke-8. Susunan kalimat pembuka dari pernyataan Abraham dalam Kejadian 22 ayat 8 ini sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Pertama, meskipun bahasa Ibrani biasanya menempatkan kata kerja terlebih dahulu, diikuti dengan subjek, di sini kata Allah diletakkan di awal kalimat sebelum bentuk kata kerja untuk menekankan fakta bahwa solusinya hanya ada di dalam Allah. Allah lah yang melihat. Kedua, frasa pembuka dari Kejadian 22 ayat 8. Ini memiliki konstruksi refleksif yang sama dengan frasa leka. Pergilah, yang memperkenalkan panggilan Allah yang terdapat dalam Kejadian 22 ayat 2. Kita bisa bandingkan dengan Kejadian 12 ayat 1. Terjemahan harfiah dari sang penulis. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, frasa dalam Kejadian 22 ayat 8 dapat diterjemahkan sebagai berikut. Allah akan melihat dirinya sendiri sebagai anak domba, kata depan, yang berarti bahwa Allah akan menyediakan dirinya sendiri sebagai anak domba. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, anak domba diidentifikasikan sebagai Allah. Jadi, anak domba yang dimaksud di sini bukan sekedar binatang fisik yang ada dalam pikiran Ishak, melainkan Allah sendiri. Kita masuk ke dalam
subtopik yang berikutnya atau subjudul yang berikutnya yaitu kemenangan Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Ishak mengharapkan seekor anak domba yang akan disediakan oleh Allah. Namun, seekor domba jantan muncul sebagai gantinya. Lalu, Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Kita bisa lihat itu dalam Kejadian 22 ayat yang ke-13. Kemunculan domba jantan itu menunjuk pada domba jantan pada hari pendamaian. Yang terdapat, kita bisa dapat baca itu dalam Imamat pasal 16 ayat 3 dan 6. Memang ada hubungan intertekstual Bapak Ibu yang unik di antara ayat-ayat pengorbanan Ishak ini dan teks tentang hari pendamaian. Lebih dari ayat-ayat Alkitab lainnya, Bapak Ibu sekalian, teks pengikatan Ishak ini memiliki kesamaan bahasa dengan teks hari pendamaian. Kita menemukan hubungan yang sama dari kata olah, yaitu korban bakaran. Kejadian pasal 22 ayat 13 dan bisa kita bandingkan dengan Imamat 16 ayat 3 dan 5. Lalu ada kata ra'ah, yaitu menampakkan diri dalam bentuk pasif yang sama, yaitu nipal. Kita bisa bandingkan ini antara Kejadian 22 ayat 14 dengan Imamat pasal 16 dan ayat 2. Dan kata yikah, yang artinya ia mengambil. Kejadian 22 ayat 13 bisa kita bandingkan dengan Imamat 16 ayat yang kelima. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, hubungan intertekstual yang penting di antara kedua teks ini mengindikasikan bahwa penulis hukum tentang hari pendamaian dalam Imamat pasal 16 memiliki teks tentang pengorbanan Ishak dalam pikirannya. Di sisi lain, patut dicatat bahwa teks pengikatan Ishak juga terdapat dalam teks Daniel pasal 8 yang merupakan nubuatan yang secara tepat berkaitan dengan hari pendamaian eskatologis. Baris pertama yang memperkenalkan penglihatan Daniel mengatakan, "Aku mengangkat mukaku dan melihat tampak seekor domba jantan." Ayat yang ketiga. Dengan jelas menyinggung teks pengorbanan Ishak, mengingat frasa Daniel adalah kutipan dari Kejadian 22 ayat yang ke-13. Kiasan pada teks pengorbanan Ishak ini semakin diperkuat Bapak Ibu oleh hubungan intertekstual yang penting antara Imamat 16 dan Daniel pasal 8. Kita bisa lihat ini khususnya penggunaan kata ra'ah atau melihat yang merupakan kata kunci dalam kedua teks ayat tersebut. Maka Bapak Ibu sekalian, berdasarkan Daniel pasal 8, kita memahami bahwa domba jantan dan dalam kisah akedah menunjuk pada tipologis kepada hari pendamaian eskatologis. Perspektif kosmik ini Bapak Ibu memang ditegaskan dalam berkat ilahi yang menjadi penutup teks akedah. Yang kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 22 ayat yang ke-17. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, berkat yang dijadikan Allah tidak hanya menyangkut keturunan Abraham di masa depan, tetapi juga menyangkut masa depan bangsa-bangsa. Tuhan berjanji bahwa keturunan Abraham akan menduduki kota-kota musuhnya. Janji ini Bapak Ibu mengacu pada kebenangan Kristus atas ular dan kemenangan kehidupan atas kematian yang dinubuatkan dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15.
Bapak Ibu saudara-saudaraku kekasih, kisah pengikatan Ishak kemudian menuntun kita kepada pendamaian puncak bagi umat Allah pada hari pendamaian eskatologis. Bandingkan dengan Daniel pasal 8 ayat 14. Pelajaran ini Bapak Ibu tampaknya dipertahankan dalam kitab Ibrani yang menerapkan berkat penutup dari akedah yang terdapat dalam Ibrani pasal 6 ayat 14 pada momen luar biasa dari hari pendamaian di mana imam besar dapat menembus sampai ke belakang tabir. Kita bisa lihat itu kita bisa bandingkan ayat tersebut dari Ibrani pasal 6 ayat 19 dan Imamat 6 ayat 2 Imamat 16 ayat 2 dan 15. Bapak Ibu saudara-saudaraku, sebagai aplikasi kehidupan dari pelajaran kita ini, kita mau diarah sebagai berikut. Bacalah komentar berikut ini tentang keheningan dan pertanyaan antara Abraham dan Ishak yang kita bisa baca itu di dalam Kejadian pasal 22 ayat 6 sampai 8. Pelajaran rohani apakah yang diajarkan oleh keheningan dan pertanyaan-pertanyaan ini kepada kita? Kejadian 22 ayat 6. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, Bapak Ibu sekalian. Frase ini Bapak Ibu muncul 2 kali. Kejadian 22 ayat 6 dan 8 dan terdengar tragis menekankan perjalanan antara ayah dan anak yang berjalan dalam keheningan. Kejadian 22 ayat 7 dan 8. Lalu berkatalah Ishak. Dalam Kejadian 22 ayat 7 dan 8, keheningan akhirnya dipecahkan oleh suara Ishak. Dialognya dalam 2 ayat ini merupakan kali pertama dan satu-satunya Ishak berbicara dalam kisah ini. Dan Ishak berkata, Bapakku. Kita bisa baca ini dalam versi New King James Version, Kejadian 22 ayat yang ke-7. Kata Ishak berbicara untuk pertama kalinya. Ia awalnya mengucapkan satu kata dalam bahasa Ibrani, Abi, Bapakku, yang mengingatkan kita akan hubungannya dengan Abraham yang sedang mempersiapkan penyembelihan. Dan ia, Abraham, menyahut, inilah aku, anakku. Kejadian 22 ayat 7 versi New King James. Kata-kata anakku, Beni, sesuai dengan kata ayahku, Abi. Terlepas dari agenda pembunuhan, sang ayah mengasihi anaknya dan intensitas kasihnya kepada anak semata wayangnya membuat pengorbanan tersebut semakin menyakitkan. Bisa kita bandingkan dengan kitab Yohanes 5 ayat yang ke-20. Bertanyalah ia, yaitu Ishak. Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Kejadian 22 ayat yang. Pertanyaan ini Bapak Ibu sekalian adalah cara lain untuk merujuk pada realitas yang tak terkatakan tanpa harus eksplisit menyatakannya. Apakah aku anak domba itu? Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, untuk mengakhiri pelajaran kita pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat kasih-Mu yang sudah menuntun dan mengajari kami melalui firman-Mu pada saat ini. Banyak hal yang kami tidak bisa pahami ya Tuhan, tetapi kami akan percaya dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kami dapat memahami pelajaran ini dengan baik. Tuhan kiranya mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan yang kiranya menghikmati kami dengan hikmat Dia sendiri surga. Sehingga kami dan seluruh pemirsa boleh sama-sama memahami pelajaran ini dengan baik. Kami boleh dikuatkan di dalam iman dan kami juga boleh diteguhkan di dalam kepercayaan.
kami boleh diberikan hikmat bijaksana dari surga, sehingga kami diajari, dituntun untuk menghidupkan pelajaran ini di dalam kehidupan. Hamba mau berdoa bagi seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah kasih Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan berkati mereka dalam setiap pergumulan mereka. Apakah itu pergumulan kesehatan, pergumulan pekerjaan, pergumulan kehidupan, dan pergumulan-pergumulan. Tuhan kuatkan mereka dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Biarlah kiranya di waktu yang akan datang, di mana Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Inilah doa permohonan kami, Bapa. Mohon ampun segala dosa kesalahan kami. Kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.